Halo semuanya, selamat datang di Crime Lines, tempat kita mengupas kembali kisah-kisah kriminal yang pernah membuat masyarakat merinding. Di episode kali ini, gua Daus, dan gua gak sendirian karena gua ditemenin sama Gue Lala. Kali ini kita akan menelusuri jejak seorang perempuan dari tahun 60-an yang sempat menggegerkan Jakarta. Dari luar, ia dikenal sebagai sosok yang anggun, ramah dan cantik. Namun di balik penampilan itu, ia menyimpan sisi gelap yang begitu mengerikan, hingga membuatnya dijuluki Dracula Kebayoran Baru. Untuk itulah, mari kita kupas bersama kisah mengerikan dari sosok Siti Aminah, sang Dracula Kebayoran Baru. Kisah ini dimulai pada 11 Oktober 1966. Seorang wanita bernama Hafsah datang ke rumah Siti Aminah di Jalan Cioma 1, Kebayoran Baru. Sebelumnya, mereka saling kenal sebagai rekan jual beli perhiasan. Saat itu tujuan Hafsah ke rumah Aminah untuk meminjam uang Rp300.000. Setelah Hafsah sampai di rumah Aminah untuk meminjam uang, Aminah menolaknya dengan alasan ia tidak punya uang. Namun Hafsah tidak percaya begitu saja, karena ia tahu Aminah baru saja dapat keuntungan besar dari transaksi jual beli tanah. Jangan bohong Aminah, semua orang tahu kau baru dapat uang dari jual tanah itu. Kamu pikir semua yang kulakukan ini cuma buat foya-foya? Aku juga belum makan, butuh bayar kontrakan. Jadi jangan seenaknya nuduh aku begitu dong. Alah, alasan. Kalau nggak mau bantu ya bilang aja pelit. Aku ini teman kamu, bukan pengemis. Mereka saling berdebat sampai datanglah seorang pembeli ke warung kecil Aminah. Jadi selain maklar perhiasan, Siti Aminah juga berjualan gado-gado dan es cendol. Perdebatan pun berhenti sejenak saat ada pembeli. Namun saat Aminah melayani pembeli di warungnya, Hafsah masih tetap mengomel hingga membuat emosi Aminah memuncak. Setelah Aminah selesai melayani, ia diam-diam mengambil pisau dan melangkah pelan ke belakang Hafsah. Dengan gerakan cepat, ia langsung menjambak rambut Hafsah dan membunuhnya. Hafsah pun tewas seketika, namun jasadnya tidak dikubur. Aminah memilih menyimpan jasadnya di kolong ranjang selama 3 hari. Sampai hari ketiga, bau jasad Hafsah mulai tercium dan Aminah pun mulai panik. Ia memanggil Mursidi, anak pemilik rumah kontrakan, untuk membantunya mengubur jasad di halaman belakang rumahnya. Namun karena takut ketahuan tetangga, akhirnya mereka memilih untuk memutilasi jasad Hafsah agar muat di dalam keranjang. Setelah itu, mereka pergi ke Sungai Manggarai naik bemo. Aminah membohongi supir bemo dan berkata itu adalah daging yang akan dibawa ke Sukabumi. Dan setelah mereka sampai ke Sungai Manggarai, mereka langsung membuang jasad Hafsah ke sungai. Namun 3 jam kemudian, jasad Hafsah pun langsung ditemukan oleh warga sekitar. Karena menurut Forensic Science Encyclopedia, tubuh manusia akan mengeluarkan bau khas beberapa jam setelah kematiannya, yang diakibatkan oleh gas dekomposisi. Bau inilah yang memungkinkan membuat warga curiga dan akhirnya melapor polisi. Menurut laporan dari Detik X, ternyata sehari sebelumnya, pada Kamis 13 Oktober, keluarga Hafsah sudah melapor ke Polres Jakarta Selatan atas hilangnya Hafsah. Setelah kejadian penemuan jasad, polisi langsung bergerak cepat dan menyebutkan ciri-ciri jasad di depan keluarga Hafsah. Sampai akhirnya, keluarga Hafsah pun menyadari bahwa itu adalah ciri-ciri Hafsah. Setelah kejadian ini, kesaksian dari tetangga mulai muncul. Seperti ada yang mencium bau busuk, ada yang melihat Hafsah terakhir kali di rumah Aminah, dan ada yang melihat Aminah dan Mursidi membawa keranjang besar di jam 3 pagi. Karena kesaksian dari tetangga juga, akhirnya Mursidi lebih dulu diselidiki oleh polisi. Saat itu Mursidi tidak mengakui kesalahannya, namun setelah ditekan oleh polisi dan mereka menemukan bukti bekas plastik potongan jasad Hafsah, akhirnya Mursidi mengaku. Tak lama setelah itu, Siti Aminah pun ikut tertangkap. Pada saat polisi meminta kesaksian Aminah, ia mengakui bahwa ia tidak hanya membunuh Hafsah. Sebelumnya, ia juga membunuh 2 orang wanita dan 3 anak angkatnya. Saat itu Aminah juga mengaku semua perbuatannya karena bisikan gaib. Aminah pernah belajar ilmu spiritual. Agar menjadi kaya, ia harus bunuh 25 wanita dan 3 bayi. Lalu darahnya harus diminum.
Namun dalam pemeriksaan jiwa, menurut keterangan Dr. Tomo Kusumo, ahli jiwa yang menangani kasus ini, Aminah mengidap hipertensi eksfoliatif, yaitu gangguan yang membuat seseorang punya dorongan kuat untuk menguasai atau memanfaatkan orang lain dan bisa bertindak ekstrim demi kepuasan diri. Jadi sebenarnya alasan mistis yang Aminah pakai hanya alasan untuk menutupi kelainan psikologisnya. Dengan ini, akhirnya Siti Aminah divonis 20 tahun penjara dan dijuluki Dracula Kebayoran Baru. Dan itulah kisah kelam Siti Aminah, sosok Dracula Kebayoran Baru. Dari luar ia tampak luar biasa, tapi ternyata ia menyimpan sisi gelap yang tidak pernah kita sangka. Kisah ini bisa jadi pelajaran buat kita, bahwa emosi dan tekanan bisa membuat seseorang kehilangan akal sehat. Terkadang, orang yang paling tenang justru menyimpan cerita yang paling mengerikan. Oke, segitu dulu cerita kita di episode kali ini. Kalau kamu suka pembahasan kriminal, jangan lupa follow dan dengerin episode-episode berikutnya ya. Kita akan balik lagi dengan episode yang gak kalah menarik. Tetap bersama kita di podcast Crime Lines, tempat untuk membahas kisah-kisah misteri dan kriminal yang pernah bikin masyarakat heboh. Sampai ketemu lagi, tetap waspada dan berpikir jernih ya.